Bab 286, Baik Pagi. Percakapan meletus di sisi sekte aliran darah. Satu peristiwa mengejutkan setelah yang lain terjadi pada hari ini, membuat seluruh sekte benar-benar terguncang. Iblis darah telah muncul, dan salah satu patriark ternyata menjadi mata-mata. Hal-hal seperti itu tidak bisa begitu saja disapu di bawah karpet, dan seluruh sekte dibiarkan merasa kosong, dan bahkan dihina. Si leluhur-leluhur memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat ke arah patriark pendiri Spirit Stream Sect, dan kemudian ke Bai Xiaochun yang tidak sadar. Dalam beberapa saat, kedua sekte itu akan bertarung, atau bergabung. Leluhur-leluhur itu terdiam sesaat, tetapi kemudian tiba-tiba, telinganya tiba-tiba bergerak-gerak, seolah-olah ada makhluk lain yang berbicara langsung kepadanya. Ekspresinya berkedip, dan kemudian menjadi salah satu tekad penuh. Sekte aliran yang dalam mencoba untuk menabur ketidakharmonisan di antara sekte kami, dengan tujuan membuat kami saling membantai. Tidak hanya mereka membunuh sesama Daoist Draw Flame, mereka juga mencoba membunuh salah satu dari tuan darah kami. Kami tidak bisa mentolerir hal-hal seperti itu. Ketika sekte aliran darah pergi berperang, kami tidak kembali ke rumah sampai darah tumpah. Oleh karena itu, hal terbaik untuk dilakukan adalah menghapus sekte aliran mendalam. Ketika kata-katanya mencapai hati dan pikiran para murid sekte aliran darah, kebingungan mereka dengan cepat diganti dengan amarah. Aku bersumpah untuk menghapus sekte aliran mendalam. Mari kita balas dendam untuk Patriark Draw Flame. Ketika tujuan baru mereka menjadi tertuju di hati mereka, mata mereka bersinar, dan mereka bahkan bersumpah. Kata-kata dari Patriark Lengkung langsung menyebabkan darah mereka mendidih, dan niat membunuh mereka untuk mendidih. Awan darah mulai bergejolak, dan lautan darah tumbuh lebih kuat saat pasukan Bloodstream Sect mulai terbang ke kejauhan. Raksasa darah melolong, dan kapal perang berwarna darah mulai bergerak. Tanah bergemuruh ketika murid-murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara seperti belalang untuk menjadi bola yang sangat besar. The Bloodstream Sekte Patriark berputar dan terbang ke awan darah. Setelah beberapa saat hening, Patriark pendiri Spirit Stream Sect melihat sekeliling pada anggota lain dari sekte, dan bisa melihat tekad di mata mereka. Dengan pandangan sekilas ke lokasi tertentu di pegunungan Luoshen yang tidak diperhatikan siapapun, dia mendengarkan suara yang berbicara di kepalanya sejenak, setelah itu dia mengertakkan giginya. Sekte aliran mendalam mengganggu urusan dua klan kami, dan bahkan mencoba membunuh Patriark Junior kami. Untuk itu, mereka harus mati. Dengan itu, ia melambaikan tangan kanannya. Sekte Stream Roh, saatnya telah tiba untuk menghapus Sekte Stream Mendalam. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi. Niat membunuh melonjak, dan cahaya formasi mantra naik ke langit. Raksasa mulai melaju ke kejauhan, dan matahari putih di atas kepala menyebabkan langit bergetar. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi meluangkan waktu untuk melihat Bai Xiaochun, termasuk bapak pendiri. Setelah menatap sejenak padanya berbaring tak sadarkan diri di kawah, mereka melesat untuk bergabung dengan sekte aliran darah di benua yang merupakan lokasi sekte aliran mendalam. Sebuah peperangan akan segera terjadi, yang belum pernah terjadi di capai bawah timur dunia kultivasi selama 10.000 tahun. Rupanya, sekte baru sedang naik daun, seperti matahari fajar, bersinar dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, diselingi dengan darah dan kematian. Pasukan utama pergi, tetapi kontingen kecil dari masing-masing sekte tetap di pegunungan Luoshen, termasuk Patriark Ironwood dan Patriark Songklan. Tentu saja, alasan mereka untuk tetap tinggal adalah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sangat penting bagi kedua sekte, dan tidak ada yang merasa nyaman meninggalkannya dalam perawatan sekte lain. Seperti yang Master Tousan Fasis jelaskan, Bai Xiaochun juga merupakan kelemahan utama bagi kedua sekte tersebut. Selama dia hidup, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tetapi jika dia mati, hubungan antara dua sekte akan hilang, dan terlalu banyak hal buruk bisa terjadi.
Secara alami, Hou Xiaomei menolak untuk meninggalkan sisi Bai Xiaochun. Dia sudah lama memperhatikan Song Junwan, dan intuisinya segera memberitahunya bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Bai Xiaochun. Song Junwan juga menolak untuk pergi. Melihat Bai Xiaochun yang tidak sadar mengisinya dengan rasa sakit, serta emosi yang tak terlukiskan lainnya. Dan dengan demikian, waktu berlalu. Pegunungan Luoshen menjadi sunyi sekali lagi. Sekte aliran darah dan sekte aliran roh membentuk dua kubu tepat di sebelah satu sama lain di pegunungan Luoshen. Tepat di tengah-tengah dua kam adalah gua abadi, yang dijaga ketat. Bahkan kedua patriark mengawasi area untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Di dalam gua abadi, Bai Xiaochun terbaring tak sadarkan diri. Setiap hari, Hou Xiaomei dan Song Junwan akan muncul untuk menemaninya. Seiring berjalannya waktu, Hou Xiaomei menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Bai Xiaochun dan Song Junwan. Adapun Song Junwan, dia jelas bisa mengatakan bahwa Hou Xiaomei memiliki semacam hubungan dengan Bai Xiaochun. Segera, para pembudidaya dari kedua sekte mulai merasakan roh membunuh yang ada di antara kedua wanita. Akhirnya, mereka bahkan datang untuk mendengar mereka berdua berdebat keras tentang Bai Xiaochun yang tidak sadar. Ketika itu terjadi, simpati muncul di hati semua pembudidaya. Lebih banyak waktu berlalu. Sebulan kemudian, pernapasan Bai Xiaochun telah tumbuh mantap. Berkat kerja batin teknik abadi hidup yang tidak mati, dia perlahan pulih. Ditambah dengan perawatan konstan obat-obatan roh yang disediakan oleh Sekte Aliran Darah dan Sekte Aliran Roh, dia dengan cepat menjadi lebih baik. Suatu sore, basis budidayanya tiba-tiba berputar, dan matanya terbuka. Ketika dia menyadari bahwa dia masih hidup, kegembiraan muncul di hatinya. Dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi sebelum dia pingsan, dan jantungnya terus berdetak kencang karena ketakutan. Jika dia tidak mengeluarkan penyu-penyu pada saat terakhir untuk membela diri, dia pasti akan hancur dalam jiwa dan raga. Itu Draw Flame terlalu ganas. Sialan, begitu aku menjadi cukup kuat, aku pasti harus membalas dendam. Mengertakkan giginya ke dalam, dia baru saja akan duduk ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tampak salah. Memutar kepalanya perlahan ke samping, dia melihat Hou Xiaomei berdiri di dekatnya, tangannya di pinggulnya, sangat mirip cabai pedas saat dia menatap Song Junwan, yang berdiri di depannya. Santai tapi percaya diri. Mungkin karena mereka terlalu fokus satu sama lain, mereka tidak memperhatikan bahwa Bai Xiaochun telah membuka matanya. Pada saat itu, murid-murid Bai Xiaochun mengerut. Sesuatu tentang pemandangan itu tampak sangat aneh, jadi dia cepat-cepat menutup matanya dan kemudian membukanya lagi beberapa saat kemudian. Ketika dia memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi, jantungnya tiba-tiba berdebar, dan dia mulai merasa sangat gugup. Saat itulah Hou Xiaomei mulai berbicara. Apa yang kamu lakukan di sini lagi, Bibi Song yang tua? Katanya, melotot. Kamu menjadi tua, bukankah seharusnya kamu berada di rumah jompo atau apalah? Kenapa kamu tidak pincang dan tidur siang? Aku bisa mengurus kakak Xiaochun sendiri. Petik 2 titik titik. Mata Song Phoenix seperti Junwan melebar menjadi silau. Terlihat lebih anggun dari sebelumnya, dia memutuskan untuk menempatkan Hou Xiaomei di tempatnya. Lihat cewek, aku tahu kamu terlalu muda untuk memahami hubungan antara aku dan pamanmu Xiaochun. Mempertimbangkan bahwa kamu adalah keponakan Night Creep, aku mungkin harus memberikan tamparan yang baik di wajah kamu. Petik 2 titik titik. Hou Xiaomei mendengus. Kamu keponakannya. Seluruh keluarga kamu semuanya keponakan. Aku dan kakak Xiaochun adalah pasangan yang sempurna. Kami adalah teman masa kecil, dan kami saling menyukai sejak kami bergabung dengan sekte. Sebenarnya, hanya dengan bantuan kakak Xiaochun aku bisa masuk ke sekte luar. Petik 2 titik titik. Ini bukan pertama kalinya mereka berdebat satu sama lain. Pertukaran panas seperti itu terjadi hampir setiap hari. Meskipun Song Junwan mengendalikan emosinya sendiri,
dia hampir membunuh Hou Xiaomei beberapa kali. Namun, mempertimbangkan rencana untuk bergabung dengan dua sekte bersama, dan peran Bai Xiaochun dalam hal itu, dia berhasil menahan diri. Bai Xiaochun menjilat bibirnya, dan kemudian, mengingat betapa membunuh kedua wanita itu, dengan cepat menutup matanya dan pura-pura tidak sadar. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tampak lebih salah daripada sebelumnya. Semuanya terlalu sunyi. Kesunyian membuatnya semakin gugup, dan ketika dia mendengarkan dengan seksama, itu menyebabkan kulit kepalanya geli. Selain napasnya sendiri, dia bisa dengan jelas mendengar dua orang lainnya bernapas, dan sangat dekat dengannya saat itu. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Berpura-pura seolah baru bangun tidur, perlahan-lahan dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Hal pertama yang dilihatnya adalah dua wajah secantik bunga. Yang satu tampak dewasa, yang lain muda dan tidak berpengalaman. Yang satu sangat elegan, yang lain manis dan murni. Selamat pagi, katanya gugup, berkedip beberapa kali. Song Junwan tiba-tiba tersenyum, dan tatapannya melembut. Menjangkau, dia meletakkan tangannya ke dahinya untuk merasakan suhunya. Dengan mata sedalam genangan air, dia dengan lembut berkata, jangan takut. Kamu hanya berpura-pura tidak sadar, itu saja. Sekarang beritahu kakak besar kamu berapa hari kamu berpura-pura. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun menelan ludah dan kemudian berkata, aku. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Hou Xiaomei menepuk tangan Song Junwan dan melangkah maju untuk berdiri di samping Bai Xiaochun. Menatap marah pada Song Junwan, dia berkata, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Kakak besar Xiaochun sangat murni dan polos. Bagaimana mungkin dia berpura-pura pingsan? Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia memandang curiga pada Bai Xiaochun, merendahkan suaranya, dan berkata, kakak Xiaochun, kamu sudah rusak. Berpura-pura pingsan itu salah. Petik 2 titik titik. Lebih banyak keringat muncul di dahinya. Berada di sekitar dua wanita ini membuatnya merasa seperti jarum yang menusuk ke punggungnya. Aku. Setelah memutar matanya, Song Junwan dengan dingin berkata, Night Creep, aku ingin berbicara dengan kamu sendirian. Kamu berhutang penjelasan kepada aku. Petik 2 titik titik. Kakak Xiaochun, aku juga ingin berbicara denganmu sendirian. Kata Hou Xiaomei, tidak mau kalah oleh Song Junwan dengan cara apapun. Bai Xiaochun tidak bisa berkata-kata. Kedua wanita itu saling melotot dengan marah, lalu menoleh padanya untuk melihat keputusan apa yang akan diambilnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia memasang ekspresi sangat sedih di wajahnya. Baiklah, katanya, memperdalam suaranya. Hou Xiaomei belum pernah melihat Bai Xiaochun berbicara sedemikian rupa, atau melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Dia terkejut, dan tiba-tiba menyadari bahwa versi kakaknya Xiaochun ini bahkan lebih menarik daripada versi lama. Adapun Song Junwan, ekspresinya cerah, ini Night Creep yang dia ingat. Ceritakan apa yang terjadi antara kedua sekte setelah aku jatuh pingsan. Dan di mana kita sekarang? Di pegunungan Luoshen, atau di tempat lain? Taktik baru Bai Xiaochun tampaknya berhasil. Terus mencoba untuk terlihat seserius mungkin, dia mendengarkan peristiwa yang terjadi setelah dia jatuh pingsan. Sekte aliran darah tidak akan pernah setuju untuk membiarkannya kembali ke Fragrant Cloud Peak, dan Spirit Stream Sekte tidak akan pernah setuju untuk membiarkannya kembali ke Middle Peak. Oleh karena itu, kedua sekte telah mengatur agar kontingen pembudidaya berjaga-jaga di pegunungan Luoshen. Patriark Song Clan dan Patriark Ironwood bahkan tetap tinggal untuk berdiri sebagai pelindung Dharma. Bai Xiaochun tersentuh. Kemudian Song Junwan melanjutkan untuk menjelaskan apa yang terjadi di garis depan perang. Sekte aliran darah dan sekte aliran roh saat ini sedang menyerang sekte aliran mendalam. Sekte aliran yang mendalam bukanlah tandingan bagi pasukan sebesar itu, dan telah mengalami kemunduran demi kemunduran. Mereka telah kehilangan sekitar setengah dari wilayah mereka. Bai Xiaochun terguncang oleh betapa seriusnya sekte mengambilnya.
Bahkan jika dia ingin pergi ke pertempuran, para patriark tidak akan setuju. Kurasa ini salahku karena menjadi begitu luar biasa. Ai. Merasa resah, dia memutuskan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah menahan diri untuk tidak meminta dikirim ke medan perang. Dengan begitu, dia bisa menghindari memberi mereka tekanan, dan juga bisa menghindari situasi di mana mereka tiba-tiba menjadi gila dan setuju untuk membiarkannya bertarung. Ah, terserahlah. Aku mungkin harus memberikan alasan yang bagus kepada para leluhur untuk menolak membiarkan aku pergi ke medan perang. Perut aku tiba-tiba sakit. Aku kira luka aku belum sembuh sampai sekarang. Yah, aku akan terus memulihkan diri sedikit lebih lama. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun memutuskan bahwa dia adalah orang yang sangat perhatian. Sambil memegangi perutnya, dia terus berpura-pura merasa sakit. Bab 287, Wanita Menakutkan. Selama beberapa hari berikutnya, Bai Xiaochun terus berpura-pura tidak sehat. Seringkali, dia akan meninggalkan gua abadi, melihat-lihat dunia, dan menghela napas dalam-dalam di hatinya. Aku ragu ada banyak murid seperti aku yang mengerti bagaimana segala sesuatu bekerja. Para leluhur tidak ingin aku pergi berperang, jadi aku mengambil inisiatif untuk berpura-pura terluka, dia menggelengkan kepalanya perlahan. Dalam benaknya, dia benar-benar telah tumbuh dewasa dan memahami dunia jauh lebih baik. Jika Paman Li dan pemimpin sekte kakakku mengetahui hal ini, mereka pasti akan memujiku. Setelah berpikir lebih lama, dia menyadari bahwa dia tidak boleh tinggal di luar terlalu lama, jika tidak. Tindakannya mungkin terlihat tidak realistis. Hou Xiaomei dan Song Junwan belum datang, jadi hal terbaik untuk dilakukan adalah kembali tidur. Jika mereka muncul, dia pasti akan mendapatkan tongkat pendek. Setiap kali dia memikirkan Hou Xiaomei dan Song Junwan, hatinya bergetar. Mengerikan, pikirnya. Cara mereka melihatku, sepertinya mereka ingin memotongku menjadi dua bagian untuk berbagi satu sama lain. Dengan itu, dia berbalik untuk bergegas kembali ke dalam. Namun, saat itulah Song Junwan datang melayang. Mata Bai Xiaochun melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Ini tidak benar, mereka tidak pernah muncul pada saat ini. Memutar kepalanya dengan gugup, dia melihat bahwa Hou Xiaomei juga datang. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memasang ekspresi muram di wajahnya dan kemudian, sebelum mereka bisa terlalu dekat, dengan keras berkata, aku harus pergi menemui para leluhur. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia bergerak, terbang menuju para patriark dengan kecepatan tinggi. Sekitar setengah jalan, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak hati-hati. Dia dengan cepat mulai bergerak maju mundur semaksimal mungkin, seolah-olah dia memiliki masalah terbang. Akhirnya, dia mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk, lalu berjalan di sisa jalan, terengah-engah saat dia pergi. Di bagian pegunungan Luoshan ini ada sebuah gunung dengan dua puncak yang menjorok, tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu jauh satu sama lain. Disinilah Patriark Klan Song dan Patriark Ironwood tinggal. Begitu Bai Xiaochun muncul, kedua patriark menatapnya dari puncak gunung di atas. Bai Xiaochun menawarkan salam, Bapak leluhur. Katanya, menggenggam tangan dan membungkuk. Apakah lukamu semakin membaik? Patriark Ironwood bertanya dengan senyum penuh teka-teki. Tepat ketika Bai Xiaochun hendak menanggapi, dengusan dingin bergema keluar dari kepala klan Song Klan di puncak gunung lainnya. Begitu Bai Xiaochun mendengarnya, hatinya bergetar, dan dia menghela nafas. Tanpa ragu, ia menawarkan salam resmi lagi. Night Creep menawarkan salam, ayah. Sang Patriark Klan Song tersenyum dan berkata, aku melihat kamu mengalami masalah dalam perjalanan menuju ke sini. Kamu masih belum pulih. Petik 2 titik titik. Aku lebih baik, jawabnya, merasa sedikit bersalah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa benar-benar menipu patriarki, jadi setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk mendorong amplop sedikit dan menambahkan, tapi aku pikir masih ada sedikit yang tidak lebih baik. Petik 2 titik titik. Patriark Ironwood tertawa dan berkata, itu tidak masalah.
Karena kamu belum sepenuhnya pulih, luangkan waktu untuk beristirahat. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, mengirim botol pil obat terbang menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menangkapnya dan mengerjap beberapa kali. Setelah membukanya, dia langsung tergerak, di dalamnya ada pil obat tingkat 4 dengan kemanjuran obat yang sangat baik. Namun, mereka tidak dirancang untuk mengobati cedera, melainkan untuk membantu meningkatkan basis kultivasi seseorang. Alis Patriark Songklan terangkat, dan kemudian dia melambaikan tangannya, mengirim 2 botol obat pil terbang keluar. Menjilati bibirnya, Bai Xiaochun meraihnya, lalu membukanya. Matanya membelalak. Botol-botol ini juga mengandung obat-obatan tingkat 4, tetapi tingkatannya sangat tinggi, berbatasan dengan tingkat 5. Mereka cukup penuh dengan ki darah, dan akan sangat bermanfaat bagi teknik hidup selamanya yang abadi. Bai Xiaochun memandang dengan penuh semangat pada kedua patriark. Mereka pasti memperlakukannya dengan sangat baik. Jelas, mereka tahu bahwa luka-lukanya telah pulih, dan sebagai tanggapan, memberinya obat roh untuk membantu meningkatkan basis kultivasinya. Sepertinya aku benar-benar sudah dewasa, pikirnya. Aku khawatir tentang para leluhur, dan di sini mereka mengisyaratkan agar aku terus berpura-pura merasa tidak sehat. Sambil mendesah, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Patriark, ayah, jangan khawatir, kamu telah melakukan hal yang benar untuk mempercayaiku. Memberi mereka pandangan yang bermakna, dia berbalik dan pergi. Patriark Songklan terkekeh, dan Patriark Ironwood tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka ingin Bai Xiaochun pergi berperang, mereka khawatir tentang keselamatannya. Karenanya, mereka tidak akan memaksanya untuk mengambil keputusan yang tidak diinginkannya. Setelah kembali ke guanya yang abadi, Bai Xiaochun menemukan bahwa Hou Xiaomei dan Song Junwan telah pergi. Sambil mendesah lega, dia duduk bersila dan mulai bekerja pada kultivasinya. Dia segera menemukan bahwa basis budidayanya telah meningkat beberapa dibandingkan dengan sebelum dia kehilangan kesadaran. Selain itu, teknik hidup abadi yang abadinya telah tumbuh lebih kuat. Jika keadaan terus seperti ini, pikirnya bersemangat. Maka yayasan pendirian terlambat sudah dekat. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia sendirian menghentikan 2 sekte dari pergi berperang, dan dia merasa sangat bangga. Namun, tepat ketika dia akan memasukkan salah satu pil obat ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba mendengar suara Hou Xiaomei datang dari luar gua abadi. Kakak besar Xiaochun, aku membuatkan obat untukmu. Dengan itu, pintu gua abadi dibuka, dan Hou Xiaomei masuk, wajahnya sedikit memerah, semangkuk obat dipegang di tangannya. Uap dari obat menyebabkan wajah Hou Xiaomei menjadi lebih memerah daripada sebelumnya, dan segera setelah Bai Xiaochun melihat wajahnya yang cantik dan murni, hatinya mulai berdebar. Tapi kemudian, Song Junwan muncul tepat di belakangnya, tersenyum lebar saat dia juga membawa semangkuk obat. Pakaian yang dia kenakan berbeda dari apa yang biasanya dia kenakan di Bloodstream Sect. Mereka lebih konservatif, namun, tidak bisa menyembunyikan bentuk montoknya. Little Brown Eyed Creep, aku menyiapkan obat untukmu. Kedua wanita itu mendekati Bai Xiaochun, masing-masing mengulurkan semangkuk obat. Song Junwan tersenyum tipis, sedangkan Hou Xiaomei tampak sedikit malu. Hati Bai Xiaochun segera mulai berdebar, dan bahkan ketika dia mengutuk cara berbahaya mereka, dia menyadari bahwa Song Junwan telah mengucapkan kata-kata yang persis sama dengan Hou Xiaomei. Dia tidak bisa menghentikan matanya untuk tidak melebar. Dia melihat ke kiri, dia terlihat benar. Dia ragu-ragu. Akhirnya, dia memutuskan bahwa karena Hou Xiaomei datang lebih dulu, dia sebaiknya minum obatnya terlebih dahulu. Dengan itu ia mengulurkan tangannya ke mangkuk Hou Xiaomei. Mata Hou Xiaomei langsung bersinar dengan kegembiraan, dan dia melirik diam-diam ke arah Song Junwan, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Ketika Song Junwan melihat apa yang terjadi, dia memelototi Bai Xiaochun, dan kemudian memberikan harum yang dingin. Seketika, aura pembunuhan yang intens muncul di sekelilingnya. Bai Xiaochun tersentak,
dan dengan cepat mengubah arah tangannya bergerak, mengirimkannya ke mangkuk Song Junwan. Sebelum tangannya bahkan bisa menyentuh mangkuk, mata Hou Xiaomei memerah seolah-olah karena kesedihan. Dengan gemetar, air mata mengalir di matanya, dia berkata, "Kakak Xiao Chun, aku menghabiskan sepanjang hari memasak obat itu." Bai Xiao Chun merasa tidak enak, dan bahkan tanpa memikirkannya, sekali lagi mengubah arah tangannya bergerak. Night Creep, apakah kamu ingat semua hal yang kamu katakan padaku di Middle Peak? Song Juan berkata dengan lembut. Minumlah semangkuk obatku dulu. Aku percaya bahwa semua yang kamu katakan kepada aku adalah benar. Tekad yang tidak tergoyahkan bisa terlihat di matanya. Rupanya, jika dia tidak minum obatnya terlebih dahulu, maka dia akan langsung pergi, dan selanjutnya menolak untuk percaya apapun yang dia katakan padanya. Aku. Tangan Bai Xiaochun berhenti di tempatnya, dan dia menatap dua mangkuk obat, merasa hampir seperti dia menjadi gila. Apakah mereka berencana untuk datang pada saat yang sama atau sesuatu? Pikirnya. Hahaha. Dia merasa seperti dia akan pingsan. Terlepas dari seberapa besar dia tumbuh, dia tidak pernah berada dalam situasi seperti ini, di mana tidak ada keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang tepat. Dengan mata merah, dia menggertakkan giginya, lalu meraih satu mangkuk dengan masing-masing tangan. Sambil menangis dalam hati, ia entah bagaimana berhasil mulai minum dari kedua mangkuk, berhati-hati untuk tidak menumpahkan obat panas yang membakar pada dirinya sendiri. Untuk minum dari dua mangkuk obat pada saat yang sama terasa sangat aneh, tetapi di dalam, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Dan tidak bisa menahan kagum betapa cepatnya dia beradaptasi dengan situasi. Dengan cara ini, Hou Xiaomei maupun Song Junwan tidak akan dapat menemukan kesalahan padanya. Namun, setelah menyelesaikan obatnya, ia menyadari bahwa aura membunuh Song Junwan berdenyut bahkan lebih eksplosif daripada sebelumnya. Menatapnya dengan marah, dia berputar dan berjalan pergi. Hou Xiaomei tampak sangat sedih. Mata berkedip dengan kesedihan yang pahit, dia berbalik perlahan dan berjalan keluar dari gua abadi. Bai Xiaochun menyaksikan dengan kaget ketika kedua wanita itu pergi. Menjambak rambutnya dengan kedua tangan, dia menangis, apa yang aku lakukan salah? Aku minum mereka berdua, aku tidak minum yang satu sebelum yang lain. Petik 2 titik titik. Merengut di ambang air mata, dia menatap pintu tertutup gua abadi. Jika keadaan terus seperti ini aku akan menjadi gila. Aku hanya akan pergi ke meditasi terpencil. Setelah membuat keputusan, dia mengertakkan giginya dan menyegel pintu gua keabadiannya sekencang mungkin. Sambil menarik napas panjang, dia duduk bersila dan meluangkan waktu untuk menenangkan diri. Kemudian ia membuka botol-botol obat yang diberikan kepadanya oleh Patriark Ironwood dan Patriark Song Clan dan mulai bermeditasi. Hari-hari berlalu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaochun membuat kemajuan yang konstan dalam kultivasinya. Sedikit demi sedikit, dia semakin dekat dengan yayasan pendirian. Laut spiritual kelimanya sekarang sepenuhnya mengkristal, dan laut keenamnya berada di tengah jalan. Setelah laut spiritual keenamnya mengkristal, maka ia akan secara resmi menerobos puncak pendirian yayasan pertengahan dan ke tahap akhir. Lebih lanjut, selama sesi meditasinya, kekuatan obat-obatan yang dia konsumsi dengan tujuan mengobati luka-lukanya juga membantu mendorong basis kultivasinya lebih tinggi. Lalu ada kura-kura kecil. Bai Xiaochun akan mengeluarkannya setiap hari dan membuatnya gemetar. Aroma harum yang dipancarkan oleh kura-kura akan menyebabkan aliran kekuatan spiritual yang tak terbatas mengalir ke dirinya, semakin mempercepat kristalisasi laut spiritual keenamnya. 60%, 70%, 80%, setengah bulan berlalu. Suatu pagi subuh, suara gemuruh memenuhi Bai Xiaochun sebagai laut spiritual keenamnya sepenuhnya mengkristal. Kekuatan spiritual yang jauh melampaui apapun dari sebelumnya mengalir tanpa henti melalui dirinya, menyebabkan suara retak mengisi udara di sekitarnya. Itu hampir seperti pembaptisan. Aura surga daunnya tumbuh lebih kuat, sehingga warna-warna aneh melintas di langit.
Patriark Ironwood dan Patriark Song Clan memperhatikan, seperti yang dilakukan para pembudidaya lainnya di pegunungan Luoshen. Mereka semua memandang ke arah gua abadi Bai Xiaochun, di mana aura surga Dao yang tak terbatas tampaknya terhubung di surga di atas. Thunder bergemuruh, dan pusaran muncul di atas, berputar dengan cepat. Mata Bai Xiaochun terbuka, dan mereka bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan seperti kilat. Laut spiritual keenamnya sepenuhnya mengkristal. Pendirian yayasan terlambat. Bab 288, apa burung itu? Mata terbuka Bai Xiaochun berkelap-kelip dengan cahaya yang gemilang, menerangi kegelapan gua abadi seperti kilat yang berkedip-kedip. Kekuatan basis kultivasi yang kuat melonjak melalui tubuhnya, tidak hanya menyebabkan reaksi di langit di atas kepala, tetapi juga menyebabkan fluktuasi berdenyut melalui lorong qi-nya. Energi mengalir melalui dirinya, membuat siklus lengkap sebelum bergabung ke laut spiritualnya, menghilang ke laut keenam, mengkristal. Itu seperti konvergensi bobot dan kekuatan besar yang mendorong basis kultivasinya lebih tinggi. Suara gemuruh memenuhi dirinya sehingga hanya dia yang bisa mendengar, menggelengkan pikiran dan hatinya. Itu hampir seperti Tide Flows yang dia alami di Valen Sword Abyss. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, menikmati perasaan kekuatan yang sangat melebihi apapun dari sebelumnya. Latte Foundation Establishment. Bai Xiaochun mendongak dan mulai tertawa, kegembiraan tertulis di wajahnya. Pada saat ini, semua kerja kerasnya di tahap yayasan pendirian telah membuahkan hasil. Mulai sekarang, aku, Bai Xiaochun, dapat dengan mudah menghancurkan siapapun di yayasan pendirian awal. Jika ada penggarap yayasan pendirian awal yang berani memprovokasi aku, tamparan dari aku akan membuat mereka menjerit kesakitan. Gemetar dalam kegembiraan, dia bangkit, dan ketika dia melakukannya, suara retak terdengar ketika iblis surgawi ketiga muncul di belakangnya. Tanda seru titik-titik. Di luar di langit, awan berputar cepat, dan guntur berderak. Di dalam pusaran di atas, iblis surgawi muncul, dan kemudian yang kedua, dan yang terakhir, yang ketiga. Tiga iblis surgawi yang sangat besar berada di tempat terbuka untuk dilihat semua orang, dan itu langsung menyebabkan para penggarap sekte Stream Roh yang dipenjara di daerah itu berteriak kaget. Apa itu? Itu terlihat seperti idola Dharma. Surga, teknik apa yang dikembangkan sekta Paman Bai? Petik 2 titik. Tangisan serupa dapat terdengar berasal dari sekte aliran darah. Karena teknik yang dikembangkan oleh Lesser Marsh Peak, para pembudidaya dari Bloodstream Sect sudah memiliki spekulasi tentang apa yang mereka lihat. Itu adalah teknik penyempurnaan tubuh Lesser Marsh Peak. Itulah tubuh iblis surgawi. Petik 2 titik. Nightcreep pasti layak menjadi penguasa darah. Sekarang dia telah mencapai level ini dalam penyempurnaan tubuhnya, dia pasti akan melanjutkan ke level iblis darah. Petik 2 titik. Di dua puncak gunung, mata Bapak Bangsa Klan Song bersinar terang, dan mata Patriark Ironwood berkilau dengan cahaya misterius. Keduanya terguncang oleh inkarnasi iblis surgawi yang mereka lihat di langit. Setelah beberapa saat berlalu, Patriark Klan Song berkata, tubuh iblis aku Nightcreep sudah sangat berbeda dari Lesser Marsh Peaks. Pandangan bijaksana muncul di wajah Patriark Ironwood. Mereka berdua saling bertukar pandang, tetapi tidak mengatakan apapun. Di dalam gua abadi, tawa bersemangat Bai Xiaochun terdengar saat dia merasakan kekuatan tubuh kedagingannya meningkat. Dia merasa lebih diberkati dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pil obat yang diberikan ayah dan Patriark Ironwood seharusnya tidak mendorong kultivasi aku sampai ke titik ini. Kecuali jika lukaku merangsang beberapa kekuatan laten di dalam diriku. Hahaha, pasti itu. Bai Xiaochun hampir merasa seperti menari dengan gembira. Dalam kondisi saat ini, dia benar-benar merasa sangat kuat. Tunggu sebentar. Aku tidak bisa sombong, dan aku harus tetap bekerja keras. Sekarang aku berada di yayasan pendirian akhir, aku harus mengkristalkan laut spiritual ke-7 hingga ke-9 aku, dan mencapai lingkaran besar pendirian yayasan. Lalu aku bisa menembus ke panggung Gold Core. Ketika dia berpikir tentang panggung Gold Core, dia mulai terengah-engah, dan matanya bersinar dengan cahaya terang.
Aku mendengar bahwa jika kamu bisa mencapai tahap Gold Core, kamu akan mendapatkan setidaknya 500 tahun tambahan umur panjang. 500 tahun. Jika aku berhasil, itu berarti aku akan bisa hidup selama setidaknya 1000 tahun. Tangannya mengepal, dan matanya bersinar seolah-olah dengan kegilaan. Gagasan untuk bisa hidup selama 1000 tahun membuatnya begitu bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Aku juga memiliki volume kedua dari Kodeks Kematian. Aku telah menyelesaikan langkah-langkah dengan mamut kuno dan hantu mengamuk. Berikutnya adalah tubuh iblis surgawi. Setelah aku membuat cukup iblis surgawi, aku dapat melanjutkan ke tubuh Asura. Setelah aku selesai dengan tubuh Asura, aku bisa mengambil volume kedua dari Kodeks Kematian ke tingkat tertinggi, tubuh Raja Surgawi Kematian. Menamparkan dadanya dengan percaya diri, dia tertawa keras dan bersiap untuk meninggalkan gua abadi untuk melakukan beberapa tes dan melihat seberapa kuat dia menjadi. Namun, setelah hanya mengambil beberapa langkah menuju pintu, wajahnya tiba-tiba jatuh. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, ia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa dua sinar cahaya terbang ke arahnya. Mereka tidak lain adalah Song Junwan dan Hou Xiaomei. Jelas, mereka telah merasakan terobosan basis kultivasi Bai Xiaochun, dan menyadari bahwa sesi meditasi terpencilnya telah berakhir. Begitu dia memikirkan hal-hal mengerikan yang terjadi ketika kedua wanita itu muncul bersama, wajahnya menjadi pucat, dan hatinya mulai bergetar. Dia tiba-tiba menamparkan dadanya, menyebabkan wajahnya berubah pucat. Dia bergoyang sedikit, pura-pura lemah ketika dia berjalan keluar dari guanya yang abadi. Song Junwan dan Hou Xiaomei mendekat, dan mereka dengan jelas bersiap untuk mengatakan beberapa hal sarkastik, tetapi kemudian mereka melihat sikapnya yang lemah, dan wajah mereka jatuh. Melupakan semua tentang keinginan mereka untuk bertengkar, mereka terbang. Apa yang salah, kakak besar Xiao Chun? Night Creep, ada apa? Apa semuanya baik-baik saja sekarang? Tampak sangat khawatir, kedua wanita itu mengulurkan tangan untuk mendukung Bai Xiaochun dengan siku ketika mereka membawanya kembali ke gua abadi untuk berbaring di ranjang batu. Ketika mereka menghiburnya dengan kata-kata yang lembut dan lembut, dia diingatkan betapa lembutnya mereka di masa lalu. Sekarang mereka tidak bertengkar atau bertengkar, dia bisa bernapas lega. Dia batuk beberapa kali dan kemudian dengan lemah berkata, mungkin menjelang akhir aliran ki aku terganggu. Aku hanya perlu istirahat, dan kemudian aku akan baik-baik saja. Petik 2 titik titik. Ketika kedua wanita itu menunggunya, dia berbaring dan menutup matanya untuk beristirahat. Hou Xiaomei dan Song Junwan tahu bahwa Bai Xiaochun membutuhkan kedamaian dan ketenangan, jadi mereka pergi diam-diam. Setelah mereka pergi, Bai Xiaochun membuka matanya dan menghela nafas lega. Tidak banyak yang tersisa dari kegembiraan yang dia rasakan karena terobosan basis kultivasinya, dan sekarang, ekspresinya dipenuhi dengan kecemasan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirnya, cemberut pada situasi yang tampaknya tak tertahankan. Setelah sedikit pertimbangan, dia memutuskan bahwa yang terbaik untuk dilakukan adalah terus berpura-pura merasa tidak sehat. Waktu berlalu. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Dia tidak bisa terus berpura-pura menjadi lemah sepanjang waktu, jadi dia secara bertahap mulai berpura-pura terlihat lebih baik. Seiring waktu berlalu, Song Junwan menyadari fakta bahwa ia berpura-pura merasa tidak sehat. Sedangkan untuk Hou Xiaomei, dia adalah gadis yang sederhana, tetapi dia tidak bodoh. Bahkan dia mulai curiga. Ketika Bai Xiaochun menyadari itu, dia sangat takut sehingga dia mulai gemetaran. Kehidupan seperti ini adalah siksaan, dan saat ini, dia mempertimbangkan untuk ikut bergabung dalam upaya perang. Namun, memikirkan bahaya mematikan dari medan perang membuatnya ragu-ragu. Ah, terserahlah, aku bisa bertahan sedikit lebih lama. Mungkin aku bisa memikirkan cara lain untuk menghadapi ini. Menarik rambutnya dengan frustrasi, dia terus merenungkan situasi. Akhirnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tampak sangat tertekan. Mempertahankan pandangan itu, ia keluar dari guanya yang abadi, di mana Hou Xiaomei dan Song Junwan tiba.
Dengan tatapan lembut dan suara lembut, Hou Xiaomei berkata, Kakak Xiao Chun, tidak baik untuk tetap terkurung di gua abadi kamu. Ayo jalan-jalan bareng, oke. Petik 2. Jawabnya ragu-ragu. Sambil tersenyum penuh teka-teki, Song Junwan mengulurkan tangan untuk mendukung lengan kiri Bai Xiao Chun. Night Creep, untuk para kultivator seperti kita, jenis cedera itu benar-benar tidak ada. Ayo, mari kita pergi ke pegunungan Luoshen sebentar. Jika kidan darah kamu bergerak, itu pasti akan mempercepat pemulihan kamu. Petik 2. Pada gilirannya, Hou Xiaomei melotot dan mengulurkan tangan untuk mendukung lengan kanannya. Bai Xiao Chun ternganga kaget, dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menanggapi salah satu dari mereka sebelum mereka membawanya keluar dari gua abadi. Setelah hanya beberapa langkah, kakinya benar-benar meninggalkan tanah. Dia merasa seperti seorang terpidana mati yang diseret ke eksekusi sendiri ketika kedua wanita itu menatap belati satu sama lain di depannya. Butir-butir keringat muncul di dahinya, dan dia hampir merasa ingin menangis. Saat ini fajar, dan kabut tipis menutupi sebagian besar pegunungan Luoshen. Ketika cahaya pagi bertambah kuat, kabut mulai menghilang, itu adalah pemandangan yang sangat indah. Setelah dibawa keluar dari guanya yang abadi, beberapa penggarap dari dua sekte melihatnya, dan pandangan belas kasih muncul di mata mereka ketika mereka bergegas melewati kelompok 3. Bai Xiao Chun membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi kemudian menutupnya dengan cepat. Sepertinya bukan saat yang tepat untuk berbicara. Jika dia melakukannya, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak sakit kepala. Oleh karena itu, ia mengertakkan gigi dan memutuskan bahwa berjalan-jalan sebentar tidak akan seburuk itu. Bahkan ketika pikiran seperti itu melewati kepalanya, seekor burung terbang di atas kepala. Warnanya merah cerah, dan cukup indah, dan saat terbang, ia mengeluarkan tangisan merdu. Song Junwan melihat burung itu, dan tampak terkejut. Lihat, Night Creep, bangau darah roh. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihat salah satu dari bangau hantu darah blood sekte-sekte di sini. Aku dulu suka menonton mereka terbang kembali di Middle Peak. Bahkan ketika Bai Xiao Chun menatap burung itu, Hou Xiaomei dengan aura membunuh dan dengan keras berkata, bangau blood spirit. Apa yang kamu bicarakan, itu jelas iblis yang iris petal dari Spirit Stream Sect. Petik 2. Song Junwan memandang Hou Xiaomei dengan marah, yang tidak mau kalah, menjulurkan dadanya dan menatap balik dengan menantang. Bai Xiao Chun terjebak di antara mereka, berkeringat deras. Hal-hal mencapai titik di mana dia hampir tidak bisa mengatasi sakit kepala. Saat itulah Song Junwan tertawa menawan, dan menatap Bai Xiao Chun dengan mata berbinar-binar. Night Creep, bagaimana menurutmu? Apakah burung itu burung bangau darah atau iblis yang iris petal? Petik 2. Tidak mau kalah, Hou Xiaomei meraih lengan Bai Xiao Chun. Terlihat benar-benar patah hati, dia dengan lembut bertanya, Kakak Xiao Chun, beritahu bibi tua itu bahwa itu adalah iblis yang iris petal. Bab 289, Para Leluhur, Senme to the War. Bai Xiao Chun merasa kepalanya hampir meledak. Dengan mata melebar, dia menatap burung itu, merasa seperti akan menjadi gila. Yang benar adalah bahwa burung ini sebenarnya memiliki dua nama. Di Blood Stream Sect, itu disebut bangau Blood Spirit, tetapi di Spirit Stream Sect, itu dikenal sebagai iblis iris petal. Namun, dia tidak yakin nama yang akan dihubungi. Itu benar terutama mengingat niat membunuh melonjak di kedua sisi dirinya. Dia hampir bisa merasakan air mata mengalir di matanya. Bagaimana dia membenci burung itu? Sialan kamu, burung, pikirnya. Mengapa kamu harus muncul di sini? Dengan gemetar, ia memandang Song Junwan di sebelah kirinya, dan Hou Xiaomei di sebelah kanannya. Keduanya menatapnya dengan ekspresi antisipasi di wajah mereka. Dia bisa membayangkan bahwa siapapun yang berpihak padanya, yang lain akan sangat berduka. Bai Xiao Chun mengertakkan gigi dan bersiap untuk membuat nama baru. Namun,
Saat itulah Song Junwan tiba-tiba berkata, Night Creep, jangan kamu berani mencoba yang cepat dengan mengarang nama baru. Kakak besar Xiao Chun, Hou Xiaomei menimpali, kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak mengenalinya. Aku tahu kamu pernah melihat burung-burung di Sekte Stream Roh sebelumnya. Petik 2 titik titik. Itu adalah kesempatan yang langka, Hou Xiaomei dan Song Junwan berpihak satu sama lain ketika mereka menatap Bai Xiao Chun, emosi yang mendalam berkedip-kedip di mata mereka. Aku, keringat menetes ke wajah Bai Xiao Chun. Pada titik ini, dia dalam keadaan putus asa. Kembali ketika mereka membawakannya obat, dia berhasil mengambil obat dengan cepat, tetapi pada saat ini, itu tampaknya tidak mungkin. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, matanya berkaca-kaca. Berdasarkan bagaimana Song Junwan dan Hou Xiaomei mendorongnya, jelas bahwa mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut burung itu, mereka hanya ingin dia memilih di antara mereka berdua. Dengan mata merah, dia menunjuk ke arah burung itu dan melolong, baiklah. Aku akan memberitahu kamu, burung itu adalah, itu. Tiba-tiba, dia menggigit lidahnya, dan kemudian melepaskan kekuatan basis budidayanya, memungkinkannya menjadi liar di dalam dirinya. Saat itu meledak ke lorong kinya, rasa manis memenuhi mulutnya, dan kemudian dia meludahkan seteguk darah. Kemudian visinya mulai menjadi gelap, dan ia mulai jatuh pingsan. Pada saat terakhir sebelum pingsan, dia menghela nafas dalam-dalam. Song Junwan dan Hou Xiaomei benar-benar terkejut. Mereka tidak hanya melihat Bai Xiao Chun batuk darah, mengingat bahwa mereka menahannya, mereka bisa merasakan bahwa basis kultivasinya dalam kekacauan. Hou Xiaomei tampak seperti akan menangis ketika dia membawa Bai Xiao Chun kembali ke gua abadi. Adapun Song Junwan, dia mengeluarkan banyak koleksi obat-obatan roh, yang dia mulai mendorong ke mulutnya. Tidak jauh dari dua puncak gunung, Bapak bangsa Song Clan dan Patriark Ironwood menyaksikan pemandangan itu bermain, mata mereka berkedip dengan simpati. Sang Patriark Klan Song menghela nafas dan berkata, apakah bocah cilik itu benar-benar berpikir untuk terlibat dengan wanita bisa begitu sederhana? Aku belajar kebenarannya bertahun-tahun yang lalu. Dengan kibasan lengan baju, aku melepaskan diri dari semua kotoran. Petik 2 titik titik. Dengan cara yang langka, Patriark Ironwood tampaknya sepenuhnya setuju dengannya. Mengangguk, dia berkata, cinta adalah kesengsaraan. Bertahun-tahun yang lalu, aku memutuskan kesengsaraan semacam itu. Sebenarnya, sekarang aku memikirkannya, aku bahkan tidak bisa mengingat wajah api tua itu bertahun-tahun yang lalu. Petik 2 titik titik. Kedua lelaki tua itu bertukar pandang. Untuk pertama kalinya, mereka berbarengan dengan sesuatu. Sambil menggelengkan kepala, mereka mulai berpikir kembali ke masa lalu mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Bai Xiao Chun membuka matanya dan bergegas ke cermin tembaga yang tergantung di dinding di guanya yang abadi. Ketika dia melihat ke cermin, dia melihat sosok kurus dan pucat. Sejauh yang dia ketahui, dunianya sekarang menjadi dunia kegelapan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan bersiap untuk pergi keluar dan mencari udara segar. Dia perlu tenang dan memikirkan ide bagaimana menghadapi situasi tersebut. Itu tidak akan bekerja untuk hal-hal untuk terus terjadi dengan cara ini. Permainan mereka akan mengantarku ke kuburan awal. Sambil mendesah, dia mendorong pintu gua abadi itu, dan baru saja akan melangkah keluar, ketika dia tiba-tiba menjadi sangat kaku. Kalian berdua. Keringat muncul di dahinya ketika dia menyadari bahwa berdiri tepat di luar pintu gua abadi adalah Song Junwan dan Hou Xiaomei. Mustahil untuk mengatakan kapan mereka telah tiba, tetapi di sana mereka berdiri, tepat di sebelah satu sama lain, tersenyum kepadanya. Night Creep, ayo jalan-jalan, kata Song Junwan, matanya berkilauan menawan. Kakak besar Xiao Chun, aku tidak akan membuatmu menamai burung-burung kali ini, kata Hou Xiaomei, sedikit tersipu dan tampak lebih murni dan menawan dari sebelumnya. Namun, mata kedua wanita itu tampaknya telah secara tidak sengaja bersandar pada kakinya. Bai Xiao Chun merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak.
Sekarang, dia menyadari kebenaran. Kedua iblis wanita ini menjadi kecanduan bermain-main dengannya. Permainan mereka telah mencapai titik di mana bahkan kaki mana yang keluar dari guanya yang abadi pertama adalah titik pertikaian. Ini konyol. Kedua iblis wanita ini bahkan bukan manusia. Bergetar nampak, dia tidak berani melangkah keluar. Jadi, senang bertemu kalian berdua di sini, iya. Aku merasa sedikit lelah, aku pikir aku akan tetap di dalam hari ini. Memaksa senyum ke wajahnya, dia mulai mundur. Namun, pada saat itu, aura pembunuhan muncul dari Song Junwan, dan untuk Hou Xiaomei, matanya mulai dipenuhi dengan air mata saat dia menatapnya dengan sedih. Yang satu tampak sangat marah, yang lain, diperlakukan salah dan difitnah. Bai Xiaochun berada di ambang menjadi gila. Dia kesakitan sehingga tiba-tiba dia melepaskan semua kekuatan spiritual yang dia telah hati-hati membangun di dalam dirinya sendiri. Kekuatan kacau menyapu dirinya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sekali lagi, visinya menjadi gelap, dan dia pingsan. Sebelum kehilangan kesadaran, dia tidak menghela nafas, tetapi air mata memenuhi matanya. 2 hari kemudian di tengah malam, Bai Xiaochun berbaring di ranjang batu, dan matanya perlahan terbuka. Kemudian, dia berbaring di sana menatap langit-langit, air mata mengalir di pelipisnya. Dulu ketika itu adalah Hou Xiaomei sendirian, itu sangat bagus. Dia percaya semua yang aku katakan. Tapi sekarang, dulu ketika itu adalah Song Junwan seorang diri, semuanya berjalan sesuai kehendakku. Yang harus aku lakukan adalah sedikit marah, dan dia akan melakukan apapun yang aku minta. Tapi sekarang, dengan mereka berdua bersama, itu benar-benar menakutkan. Ketika dia memikirkan kembali betapa indahnya hanya dengan berurusan dengan mereka sendirian, lebih banyak air mata mengalir. Tidak. Jika semuanya terus seperti ini, aku akan mati. Mereka akan mempermainkan aku sampai ke liang kubur, menyiksa aku sampai mati. Aku sudah hampir gila. Pertama adalah obat, lalu burung itu. Selanjutnya, mereka mencoba memutuskan dengan kaki mana aku berjalan. Sebelum kamu menyadarinya, mereka akan menonton untuk melihat mata mana yang dibuka terlebih dahulu, atau tangan yang berkedut. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Kedua iblis wanita ini terlalu menakutkan. Aku sudah batuk darah 2 kali. Jika ini terus berlanjut, aku bisa kehilangan nyawa kecilku yang malang. Dengan gemetar, menghadapi topeng teror, dia menggertakkan giginya. Aku harus bergabung dengan upaya perang. Di medan perang, ada kemungkinan aku akan terbunuh, tetapi di sini. Aku pasti akan menjadi gila cepat atau lambat. Dia tiba-tiba merasa lebih seperti dia benar-benar ingin bergabung dengan perang. Faktanya, hatinya sudah meninggalkan pegunungan Luoshen, dia tidak punya keinginan apapun untuk tetap tinggal. Dia bangkit, ekspresinya menunjukkan tekad yang teguh. Dia tampak berbeda dari yang dia miliki beberapa saat yang lalu, urat nadinya berdenyut, dan matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia dengan cepat mengemasi tasnya, lalu diam-diam membuka pintu gua abadi. Mengirimkan rasa ilahinya terlebih dahulu, dia melihat sekeliling area. Saat ini tengah malam, dan bulan dikaburkan oleh awan. Semuanya gelap gulita, dan sunyi kecuali suara berbagai makhluk malam dan burung. Dia melihat sekeliling dengan waspada untuk memastikan bahwa Song Junwan dan Hou Xiaomei tidak menunggu. Lalu, dia bergerak, menarik semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan, bahkan menggunakan sayapnya. Dia menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah 2 puncak gunung yang ditempati oleh Patriark Song Klan dan Patriark Ironwood. Karena takut menarik perhatian Song Junwan dan Hou Xiaomei, dia bergerak secepat mungkin tanpa benar-benar membuat suara dalam proses tersebut. Segera, dia mencapai 2 gunung, di mana dia berhenti di tempat dan mengambil napas dalam-dalam. Matanya bersinar dengan tekad, dan ekspresinya adalah ketegasan pamungkas. Dia tiba-tiba tampak seperti kombinasi Bai Xiaochun dan Night Creep, heroik, luar biasa, dan pada saat yang sama, tangguh dan kejam.
Dia tampak lebih tinggi daripada sebelumnya saat dia melangkah maju ke dasar puncak kembar. Mata bersinar dengan keganasan dingin, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Aku adalah murid eselon warisan Bai Xiaochun dari Sekte Stream Roh, dan Master Darah Night Creep dari Sekte Aliran Darah. Salam, para leluhur. Petik 2 titik titik. Patriark Song Clan dan Patriark Ironwood perlahan membuka mata mereka, dan menatap kaget pada Bai Xiaochun. Aura pembunuh muncul di sekitar Bai Xiaochun saat dia berkata, Ayah tiri, Patriark, sebagai penguasa darah dari Middle Peak, dan sebagai penanam eselon warisan dari Sekte Stream Roh. Aku harus melakukan layanan berjasa. Aku harus pergi ke medan perang untuk menghadapi musuh. Petik 2 titik titik. Patriark Song Clan dan Patriark Ironwood memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Patriark Klan Song berkata, aku pikir kamu belum pulih. Ayah tiri, beberapa cedera tidak seperti apapun jika dibandingkan dengan kebaikan yang lebih besar dari kedua sekte. Dia tersenyum lebar. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali tentang luka-lukanya. Pada saat yang sama, tekad di matanya tumbuh lebih kuat. Kultivator apa yang bisa menjalani hidup tanpa terluka? Yang penting adalah nilai dari cedera itu. Sedangkan aku terluka saat mencoba memproyeksikan sekte kami. Petik 2 titik titik. Dia tampak sangat heroik ketika dia berdiri di sana mengucapkan kata-kata seperti itu. Siapapun yang mungkin bisa melihatnya akan terkejut. Dia tampak benar tanpa batas, pria jantan sekuat besi dan sama sekali tidak takut mati. Medan perang adalah tempat yang berbahaya, dan kematian adalah hal biasa di sana. Apakah kamu tidak takut akan hal itu? Patriark Ironwood bertanya dengan lembut. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak. Memukul dadanya dengan santai, dia berkata, aku pria sejati. Darah akan tumpah di medan perang, itu benar. Tetapi bagaimana aku bisa berdiri saja dan menyaksikan sesama anggota sekte aku bertempur dalam pertempuran sementara aku bersantai dengan nyaman? Itu, bukan cara Bai Xiaochun dalam melakukan sesuatu, dan jelas bukan gaya Night Creep. Leluhur, tidak perlu untuk diskusi lebih lanjut. Aku pasti ingin bergabung dengan upaya perang. Kata-katanya yang nyaring diucapkan dengan ketegasan yang dapat memutuskan kuku dan memotong besi. Baiklah, kata Patriark Klan Song. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh putraku, dia dan Patriark Ironwood bertukar pandang, lalu mengangguk. Besok pagi, kamu bisa membawa medali teleportasi ini ke portal teleportasi. Ini akan membawamu ke garnisun kami di wilayah Sekte Stream Mendalam. Tertawa dengan sepenuh hati, Patriark Klan Song melambaikan tangannya, mengirimkan medali perintah yang terbang ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun meraih medali dan melontarkan senyum riang. Apa gunanya menunggu sampai besok? Hatiku terbakar dengan keinginan untuk membunuh musuh. Aku tidak bisa tidur seperti itu. Aku akan langsung menuju ke portal teleportasi, dan langsung menuju pertempuran. Waktunya telah tiba untuk mempertaruhkan nyawaku untuk sekte. Mengibaskan lengan bajunya, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke portal teleportasi. Beberapa saat kemudian, cahaya teleportasi melonjak ke langit, menerangi kegelapan malam. Satu sosok dapat dilihat dalam cahaya, rambutnya mencambuk di sekitarnya, memancarkan tekad, kebenaran, dan pada saat yang sama, pembunuhan berdarah. Patriark Song Clan dan Patriark Ironwood tertawa dan saling memandang. Melihat senyum di wajah satu sama lain, mereka menyadari pada suatu titik, mereka datang untuk saling mengagumi sedikit. Bab 290, di wilayah Sekte Aliran yang dalam. Sekte Aliran Mendalam terletak di Heavencraft Kontinen, dan berbatasan dengan Sekte Aliran Pil. Karena tahun-tahun peperangan, benua Heavencraft berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pertempuran magis telah membuat negeri itu penuh dengan kawah, dan ledakan formasi mantra membuat kekuatan spiritual wilayah itu dalam kekacauan. Seluruh tempat itu adalah lokasi yang sangat berbahaya.
Sebelumnya, Sekte Aliran Mendalam telah berhasil unggul di atas Sekte Aliran Pil, dan bahkan telah menyerap lebih dari setengah dari sekte lainnya. Namun, karena aliansi antara Sekte Stream Roh dan Sekte Aliran Darah, gelombang perang telah berubah. Pada titik ini, konflik internal menghancurkan Sekte Aliran Mendalam. Itu terutama benar dari bagian sekte yang pernah menjadi milik Pil Stream Sect. Putus asa karena kehancuran sekte mereka yang akan segera terjadi, mereka membelot. Tetapi sekarang mereka berharap untuk menjadi anggota tambahan dari aliran roh dan aliran darah, dan dengan demikian, menentang aliran-aliran yang mendalam. Banyak gunung berada dalam kondisi runtuh. Sungai telah menghilang dari muka bumi. Seluruh jajaran gunung hilang. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan seluruh klan sekarang tidak lebih dari mayat dan tulang berserakan di medan perang merokok. Bahkan langit telah terpengaruh, sekarang tersedak asap dan abu. Kemudian Sekte Stream Roh dan Sekte Aliran Darah tiba, dan langit dipenuhi dengan awan darah dan cahaya putih yang menyilaukan. Kedua sekte ini hanya pada tahap awal bergabung, dan bahkan dengan Bai Xiaochun menghubungkan mereka, itu masih merupakan proses yang sangat sulit. Bagaimanapun, mereka telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, dan ketidakpercayaan di antara mereka masih sangat kuat. Tanpa meletusnya perang ini, tindakan menggabungkan sekte mereka tidak akan lebih dari lelucon. Akhirnya, segalanya akan berantakan. Namun, dengan perang ini, mereka memiliki kesempatan untuk benar-benar bersatu. Bertarung melawan musuh bersama memberi para murid kedua sekte kesempatan untuk perlahan-lahan terbiasa satu sama lain. Sekte Aliran Mendalam tidak benar-benar dipersiapkan untuk serangan bersama oleh Sekte Aliran Darah dan Spirit Stream. Apa yang terjadi benar-benar mimpi buruk. Sebelum mereka bahkan punya waktu untuk melicinkan semuanya dengan faksi-faksi Pil Stream Sekte yang baru-baru ini diserap, dua musuh baru telah tiba. Seperti pisau tajam yang menebas bagian belakang dari Sekte Aliran Mendalam. Dalam beberapa bulan singkat, Sekte Aliran Mendalam menderita kerugian besar. Lebih dari 60% dari benua Heavenshraft telah ditempati, dan 17 markas kuil mereka telah dipecat. Tidak seperti kebanyakan sekte, Sekte Aliran Mendalam tidak hanya memiliki satu markas. Mereka memiliki total 29, tersebar seperti jaring di seluruh Heavenshraft kontinen. Begitulah cara mereka mempertahankan kekuatan mereka di benua itu. Invasi awal telah berakhir, dan setiap hari, pertempuran kecil terjadi di seluruh benua. Boom terdengar di mana-mana, dan tanah bergetar hebat. Dihadapi dengan serangan gabungan dari Sekte Stream Roh dan Sekte Aliran Darah, Sekte Aliran Mendalam hampir tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Mereka hanya bisa bersembunyi di berbagai markas kuil mereka dan membuat pendirian terakhir mereka. Selama pertempuran, satu terpilih demi satu memperoleh pengalaman pertempuran yang berharga. Mereka seperti pedang yang diasah menjadi senjata mematikan. Ghost Fang, Sangguan Tianyu, Zhou Xinqi, Gong Sun Yun, Hou Yunfei, Lu Tianlei, Song Ke, Su Xiaoshan, Jia Lai, Master Dewa Diviner. Dan banyak pembudidaya lainnya semuanya membuat nama untuk diri mereka sendiri di medan perang. Meskipun Sue Mei tidak hadir untuk bertarung dengan Spirit Stream Sect, dia ada di Heavenshraft kontinen. Menimbang bahwa dia berada di puncak pendirian Earthstream Foundation, dia memiliki kekuatan yang dapat mengguncang dunia. Ada orang lain yang membuat nama tak terduga di medan perang, mengalahkan banyak musuh. Bahkan anggota sekte lain pun mulai takut padanya. Dia tidak lain adalah Gong Sun Waner. Tidak seorang pun kultivator dalam tahap yang sama seperti dia bisa menandinginya dalam pertempuran. Dia bahkan memenangkan beberapa pertempuran melawan para tetua utama dari Sekte Aliran Mendalam, membuat kagum ke dalam hati Sekte Aliran Darah dan Sekte Aliran Roh sama. Ada juga terpilih dari Sekte Aliran Mendalam yang membuat nama untuk diri mereka sendiri. Nine Isles adalah salah satunya. Dia jauh lebih dewasa daripada bertahun-tahun lalu di Valen Sword Abyss. Mengingat betapa sengitnya pertempuran itu, namanya menjadi inspirasi bagi banyak murid aliran mendalam.
Ada terpilih dari Pilstream Sekte juga. Salah satunya bernama Linmu, yang membudidayakan mantra obat Dausit Purba. Dia sudah lama mengkhianati Sekte Aliran Pil, dan telah diterima sebagai murid oleh Patriark Nine Heavens dari Sekte Aliran Mendalam. Dia dan Nine Isles adalah bintang-bintang yang bersinar dari Sekte Aliran Mendalam, yang kemegahannya dalam pertempuran memesona siapapun yang melihatnya. Di antara sisa-sisa dari Pilstream Sek yang sebenarnya adalah seorang wanita muda bernama Chen Manyao, yang keterampilannya dengan racun bahkan melebihi Fang Lin. Dan yang kemampuannya dengan bentuk ilusi melampaui Zhao Rou. Dia bahkan berhasil memiliki pertempuran yang berlarut-larut dengan seorang tetua utama, dan melakukan layanan hebat lainnya untuk sekte dalam pertempuran. Terpilih seperti bintang yang berkilauan di langit malam, masing-masing memiliki kesempatan sendiri untuk bersinar dalam pertempuran. Namun, ada satu bintang yang baru saja berteleportasi ke medan perang. Semua orang tahu nama bintang itu adalah nama yang tidak bisa dilupakan atau diabaikan. Itu tidak lain adalah Bai Xiaochun. Meskipun dia belum membuat pertunjukan dalam pertempuran itu sendiri, meskipun dia tidak bertarung dengan brilian dalam pertempuran. Meskipun dia belum membunuh banyak musuh atau menumpahkan banyak darah, dia adalah bintang yang mempesona yang tidak bisa dibandingkan dengan. Prestasinya sedemikian rupa sehingga siapapun yang mendengarnya benar-benar terguncang. Master Darah Puncak Tengah dan penguasa darah Sekte Aliran Darah. Penanam Eselon Lama dan Patriark Junior Spirit Stream Sect. Dia sendirian menghentikan perang besar antara dua sekte. Dia sendiri menghubungkan kedua sekte itu dan meyakinkan mereka untuk bergabung. Bahkan, dialah yang melepaskan perang kehancuran pada sekte aliran yang mendalam. Semua orang pernah mendengar tentang dia, dan dia ada di tempat di atas semua terpilih lainnya. Sementara terpilih lainnya masih berlomba-lomba untuk membuat nama mereka, dia ada di posisi yang tinggi. Gelombang tangannya benar-benar bisa mengubah gelombang perang. Semua orang yang mendengar ceritanya benar-benar terguncang. Nine Isles meraung marah, kebenciannya pada Bai Xiaochun menyala terang dan panas. Adapun Linmu, ia pergi ke meditasi terpencil selama beberapa hari setelah mendengar cerita. Ketika dia muncul, dia mengatakan bahwa dia telah menyiapkan kejutan besar untuk Bai Xiaochun. Meskipun Bai Xiaochun tidak hadir untuk pertempuran sejauh ini, namanya masih terdengar keras dan jelas di telinga semua orang di medan perang. Di suatu tempat di perbatasan benua Heavencraft, di lokasi yang telah diambil alih oleh Sekte Aliran Darah dan Sekte Aliran Roh, di salah satu bekas markas kuil dari Sekte Aliran Mendalam. Cahaya berkilauan dari sebuah teleportasi naik ke langit. Para kultivator yang bertugas di portal teleportasi menatap cahaya dengan mata waspada, siap untuk segera menyerang jika orang yang salah muncul. Di antara kelompok itu adalah Bei Han Lai, Master God Diviner, dan Jia Lai. Menimbang bahwa mereka bertiga dikelompokkan bersama secara terpisah dari pembudidaya lainnya, jelas bahwa mereka memiliki posisi yang lebih tinggi. Mengingat tingkat basis budidaya mereka, serta reputasi mereka, mereka seharusnya berada di garis depan pertempuran. Namun, setelah menerima luka pedih dalam pertempuran, ketiganya telah dipindahkan ke lokasi ini. Tidak ada dari mereka yang benar-benar menyukai satu sama lain, dan itu tidak terbatas pada Bei Han Lai yang tidak menyukai para pembudidaya aliran-aliran darah. Master God Diviner dan Jia Lai juga memiliki sedikit persaingan di antara mereka. Tentu saja, situasi seperti itu biasa terjadi di kalangan veteran garis depan. Seiring cahaya teleportasi tumbuh semakin kuat, mata ketiga pembudidaya berkilauan cerah. Master God Diviner sudah melakukan ramalan. Mata Bei Han Lai bersinar dengan cahaya dingin, sedangkan mata Jia Lai menyipit, dan fluktuasi lingkaran besar yayasan pembentukan bergulir darinya. Meskipun telah terluka cukup serius, dia masih memiliki kekuatan yang mengejutkan. Meskipun orang sering berteleportasi ke portal khusus ini, para pembudidaya yang menjaga daerah itu selalu bereaksi dengan cara ini.
Sebulan sebelumnya, sekelompok pembudidaya sekte aliran mendalam telah berhasil berteleportasi ke tengah wilayah sekte aliran darah dan meluncurkan serangan mendadak. Ketika cahaya mulai memudar, mereka menyadari bahwa hanya ada satu individu yang telah berteleportasi. Ketika fitur-fiturnya terlihat, mata para pembudidaya di sekitarnya menjadi lebar. Sekte Paman Bai, Blood Master Nightcreep. Semua orang menangis kaget. Jia Lai mulai bergetar, rahang guru Dewa Diviner terjatuh, dan Bei Han Lai mengeluarkan harum yang dingin. Setelah terwujud, Bai Xiaochun melangkah keluar dari portal teleportasi dan kemudian melihat sekeliling ketika para pembudidaya dari dua sekte menawarkan salam resmi. Salam, Junior Patriark. Salam, Tuan Darah. Pada awalnya, Bai Xiaochun tampak sedikit khawatir. Melirik ke langit yang berwarna darah, dia menghirup, dan mendeteksi bau darah di udara, membenarkan bahwa dia memang berada di medan perang. Akhirnya, dia menghela nafas lega. Akhirnya, dia merasa bebas lagi, seolah-olah dia akhirnya melepaskan diri dari mimpi buruk. Mengambil napas dalam-dalam, dan memasang ekspresi muram ke wajahnya, dia melihat sekeliling para pembudidaya di sekitarnya, matanya berkedip seperti kilat. Bagaimana dengan situasi perang? Tanyanya. Energinya melonjak, dan murid-murid sekitarnya dari dua sekte menatapnya dengan mata yang terbakar dengan semangat. Kemudian, mereka mulai melaporkan apa yang terjadi baru-baru ini dalam pertempuran. Bai Xiaochun mendengarkan ketika mereka berbicara, dan segera memiliki pemahaman dasar tentang situasi ini. Pada titik itulah seberkas cahaya terang tiba-tiba melesat ke arah mereka. Itu adalah salah satu tetua utama dari Sekte Stream Roh, dia bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga, dalam sekejap mata, dia berada tepat di depan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun telah melihat tetua utama khusus ini sebelumnya. Para leluhur telah mengeluarkan perintah. Patriark Junior Bai Xiaochun akan memimpin kontingen pembudidaya untuk menyapu wilayah yang sebelumnya ditaklukkan dan membasmi setiap orang yang tercerai-berai dari Sekte Arus Besar. Segala hal lain yang muncul di sepanjang jalan dapat ditangani sesuai keinginan kamu, selama kamu tidak membuang waktu. Bai Xiaochun segera mengerti bahwa dia diberi misi yang relatif aman dan mudah, bukan tugas untuk garis depan pertempuran. Jelas, sebagian besar klan di wilayah yang ditaklukkan akan ramah, dan setiap pejalan kaki dari sekte aliran mendalam akan lemah dan tidak penting. Jelas, misi ini telah dibuat khusus hanya untuknya. Meskipun Bai Xiaochun merasa sangat menghargai, ekspresinya sungguh-sungguh dan hormat, dan matanya bersinar dengan cahaya yang kuat saat dia berkata, aku khawatir aku tidak bisa mematuhinya.